Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah hingga menembus Rp16.400 per dolar Amerika. Namun Gubernur Bank Indonesia memastikan rupiah bakal segera menguat dengan melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika membuat pemerintah kelabakan. Kamis 20 Juni kemarin, Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menteri yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana Jakarta membahas langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkap, nilai tukar rupiah yang anjlok hingga menembus Rp16.400 per dolar Amerika dipengaruhi ketidakpastian pasar keuangan global, terutama terkait suku bunga acuan The Fed. Kondisi ini diperparah masalah kenaikan permintaan valuta asing oleh korporasi dan kekhawatiran investor pada sisi fiskal. Namun Peri Warjio yakin, secara fundamental rupiah bakal kembali perkasa dilihat dari beberapa faktor seperti inflasi yang melandai di angka 2,8%, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di angka 5,1%, hingga kredit yang meningkat ke angka 12%. Ya, rupiah kemarin yang sudah menguat 15.900 melemah lagi. Faktornya apa? Faktor globalnya masih Fed Fund Rate ini masih tebak-tebakan sampai akhir tahun mau turun berapa kali. Perkiraan kami sekali, hanya akhir tahun saja. Tapi juga ada kenaikan suku bunga obligasi pemerintah Amerika yang tempo hari hanya 4,5, sekarang naik menjadi 6% karena memang untuk membiayai utang di Amerika. Demikian juga Bank Sentral Eropa sudah mulai menurunkan suku bunga. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sentimen-sentimen global ini memberikan dampak kepada pelemahan nilai tukar. Sentimen-sentimen yang dalam domestik apa? Dalam triwulan 2, khususnya juga Juni, terjadi kenaikan permintaan dari korporat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, beberapa indikator seperti indeks penjualan real masyarakat yang terpantau pulih, termasuk konsumsi listrik masih dalam posisi relatif terjaga, maka kondisi ini dapat menjadi pondasi yang cukup kuat untuk membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua terjaga dengan baik. Juga melihat pergerakan terutama dari sisi nilai tukar dan yield surat berharga negara yang pada hari-hari ini memang sangat dipengaruhi oleh faktor fundamental yang sebetulnya posisinya sangat kuat. Kalau kita lihat dari fundamental seperti indeks penjualan real masyarakat yang mencerminkan konsumsi masyarakat mengalami pemulihan terutama pada bulan Mei Juni ini. Kemudian Mandiri Spending Index, confidence masyarakat, konsumsi semen, konsumsi listrik, PMI semuanya masih dalam relatif terjaga. Dan ini menjadi fondasi yang cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini yang masih terjaga seperti yang terjadi di kuartal 1. Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. Sejauh ini, Bank Indonesia telah melakukan intervensi dalam menjaga stabilitas rupiah, salah satunya dengan menggunakan cadangan devisa yang berada di posisi 139 miliar dolar Amerika. BI juga berupaya mempertahankan stabilitas surat berharga negara atau SBN dengan membeli di pasar sekunder. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.